Apendisitis atau yang kita kenal dengan usus buntu adalah peradangan pada usus buntu. Apendisitis dapat dibagi dua macam tipe, yaitu akut dan kronis. Berdasarkan terjadinya, apendisitis kronis terjadi biasanya lebih dari 2 minggu. Apendisitis akut merupakan kegawat daruratan dan disarankan jika terjadi harus berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Penyebab usus buntu terjadi akibat infeksi di rongga usus buntu. Akibatnya, bakteri berkembang dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, dan bernanah. Penyebab penyakit usus buntu belum dapat dipastikan. Namun, ada sejumlah faktor yang diduga dapat menyebabkan seseorang mengalami radang usus buntu, yaitu hambatan di pintu rongga usus buntu akibat penumpukan feses atau tinja yang mengeras, penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di saluran pencernaan atau bagian tubuh lainnya, penyumbatan rongga usus buntu akibat pertumbuhan parasit di pencernaan, misalnya infeksi cacing atau askariasis, kondisi medis tertentu seperti tumor pada perut ataupun cedera di perut. Jika tidak ditangani segera, usus buntu pun bisa pecah. Gejala usus buntu, nyeri tiba-tiba yang dimulai di sisi kanan perut di bagian bawah, nyeri tiba-tiba yang dimulai di sekitar pusar dan sering berpindah ke perut kanan bawah, nyeri yang memburuk jika Anda batuk, berjalan atau melakukan gerakan lainnya, dan disertai mual dan muntah. Kehilangan selera makan, demam ringan yang dapat memburuk seiring perkembangan penyakit, sembelit ataupun diare, perut kembung. Kapan Anda didiagnosis usus buntu, dokter akan melakukan sejumlah pertanyaan dan juga pemeriksaan fisik yang mengarah ke usus buntu. Lalu dokter akan melakukan sejumlah tes darah untuk memeriksa adakah peningkatan pada sel darah putih yang menandakan adanya infeksi. Yang ketiga, bisa dilakukan tes urin atau pipis untuk menyingkirkan kemungkinan gejala lain yang disebabkan oleh penyakit lain seperti infeksi saluran kemih ataupun batu ginjal. USG abdomen atau USG perut guna untuk melihat gambaran organ dalam perut dan memeriksa aliran darah dalam perut. CT scan abdomen atau MRI abdomen untuk melihat organ di dalam perut secara jelas. Lalu tes kehamilan untuk memastikan nyeri bukan disebabkan oleh kehamilan ektopik. Tata laksana usus buntu biasanya melibatkan pembedahan untuk mengangkat usus buntu yang meradang. Sebelum operasi, Anda mungkin dan biasanya diberikan dosis antibiotik untuk mengobati infeksinya. Ada 2 cara dalam melakukan bedah usus buntu, yaitu melalui laparoskopi ataupun bedah terbuka ataupun yang kita sebut laparotomi. Kedua teknik bedah tersebut diawali dengan biasanya pasien dibius total. Laparoskopi adalah operasi usus buntu dengan laparoskopi dilakukan dengan membuat beberapa sayatan sebesar lubang kunci di perut. Melalui sayatan tersebut, dokter akan memasukkan alat bedah khusus dengan kamera untuk mengangkat usus buntunya. Ataupun yang kedua, laparotomi dilakukan dengan membedah perut bagian kanan bawah sepanjang 5-10 cm, lalu mengangkat usus buntu tersebut. Bedah terbuka ini dianjurkan untuk penyakit usus buntu yang infeksinya sudah menyebar. Usus buntu tersebut sudah bernanah dan biasanya pecah. Nanah tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pelaksanaan apendektomi tersebut dapat dilakukan beberapa minggu setelah infeksi tersebut terkendali. Pencegahan usus buntu dapat dicegah dengan pola hidup dan makan yang sehat. Dianjurkan untuk mencegah usus buntu adalah makanan yang banyak seratnya.